Ada yang harus dijelaskan dengan lengkap, tapi bukan tentang penjelasan perasaanku. Halo Soldier, jumpa lagi. Bersama saya Zero-san. Kali ini, saya akan membagikan tips cara menggunakan kelas hacker di Battle Royale. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini. Kalian yang terkeren. Assalamualaikum. Kelas hacker ini, mungkin hanya dipandang sebelah mata oleh kebanyakan player, tapi, jangan salah, kelas hacker ini unik, dan sangat berguna sekali, jika kita tahu setiap fungsi, dan cara pakainya, bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi kita, maupun tim kita. Maka dari keunikan kelas hacker ini, saya akan membahasnya dengan lengkap. Ingat, ini untuk teman-teman pemula, yang masih belajar, dan mungkin masih bertanya-tanya dalam hati, tentang kegunaan kelas hacker ini. Dan mungkin, masih bertanya-tanya dalam hati, tentang perasaan si dia, apakah dia mencintaiku juga atau tidak. Seperti biasa, karena masalah durasi, gameplay untuk video ini, akan saya upload di video selanjutnya. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda. Tetapi, inilah tips dan trik ala Zero-san. Oke, kita akan mulai di saat akan memasuki area, dan di saat kalian ingin memasuki area bangunan, atau perumahan seperti ini. Sebelum memasuki area tujuan, gunakanlah dulu kelas hacker ini. Ini bertujuan untuk melacak keberadaan musuh, dan mendeteksi peralatan kelas musuh, di area tujuan kalian. Karena biasanya, di tempat-tempat seperti ini, selalu ada musuh yang looting, ataupun yang ngendok, dan biasanya sudah terpasang jebakan trap master seperti ini. Percaya, atau tidak, kelas hacker ini, mampu menjadi alat pelacak yang baik, dan akan saya bahas nanti, jadi, simak terus sampai habis. Dan, bukan cuma di area bangunan saja, tapi, sering-seringlah gunakan kelas ini, di area terbuka seperti ini. Ini bertujuan, untuk memantau sniper, ataupun musuh yang berada di sekitar kita, dan inilah, pembahasan melacak musuh oleh kelas hacker ini, yang di awal tadi saya ucapkan. Di saat kalian gunakan kelas hacker ini, mampu melacak keberadaan musuh dengan baik, dan ini tanda-tanda jika di sekitar ada musuh, ataupun tidak ada musuh. Perhatikan. Jika hacker melacak, dan tidak ada musuh di sekitar kita, akan ada notif seperti ini di awal penggunaan kelas ini, dan tab hacker pun akan kosong seperti ini, dan kalian pun bisa tenang untuk looting. Tapi, jika di sekitar ada musuh, dan tertangkap oleh kelas hacker ini yang akan terjadi. Hacker akan menampilkan gambar musuh tersebut di tabnya seperti ini, entah itu bot, ataupun player asli. Jika hacker melacak keberadaan musuh, dan kalian tidak mengetahui posisi musuh tersebut, saran saya, biarkan saja, tidak perlu dicari-cari, kalian teruskan saja bergerak. Tapi, jika musuh tiba-tiba menembak seperti ini, barulah kalian hadapi, jangan kabur. Ingat, jangan pernah kabur jika diserang musuh, dan kalian tahu posisinya. Tapi, kalian bisa kabur, jika memang kalian tidak tahu posisinya, jadi, cukup tahu saja. Yap, cukup tahu saja, jika sebenarnya kamu tidak pernah mencintai saya dengan bersungguh-sungguh.
Mohon bersabar, ini ujian memang mengecewakan. Dan inilah perbandingan jika ada musuh dan tidak ada musuh ketika kelas hacker digunakan. Bukan hanya dapat melacak keberadaan musuh, tapi kelas hacker ini mampu mendeteksi peralatan musuh, seperti jebakan Trap Master, dan menghancurkannya tanpa perlu kita mencarinya. Perhatikan. Jika sedang menggunakan kelas ini, dan ada musuh memasang jebakan dari Trap Master, secara otomatis, kelas ini akan menangkap peralatan Trap Master musuh ini, dan akan menghancurkannya. Jadi, jika melihat jebakan Trap Master, kalian tidak perlu repot-repot menembaknya, cukup gunakan kelas hacker ini saja, karena kelas ini akan langsung menghancurkan jebakan tersebut dari jarak yang masih bisa dijangkau oleh kelas ini. Dan seperti inilah dihancurkannya jebakan ini. Mari kita ke pengguna kelas Trap Master sejenak. Jika tertangkap oleh kelas hacker, jebakan Trap Master ini akan hancur seperti ini. Dan ini menjadi salah satu alasan saya menyarankan untuk menggunakan kelas ini jika ingin memasuki area bangunan. Karena biasanya di area bangunan atau perumahan ini ada musuh yang ngendok dan memasang jebakan. Jadi, dengan kelas hacker ini, kalian tidak ada alasan lagi untuk takut terhadap jebakan Trap Master. Dan ini pun sangat berguna sekali jika dipakai bermain bersama tim kalian. Bukan hanya dapat menghancurkan jebakan Trap Master, tapi peralatan lain pun dapat dihancurkan oleh kelas hacker ini. Contohnya peralatan dari kelas Airborne ini. Perhatikan. Jika ada musuh menggunakan kelas Airborne, lalu kelas hacker ini menangkapnya, secara otomatis, peralatan musuh tersebut akan langsung dihancurkan. Tidak peduli seberapa jaraknya, selama masih bisa dijangkau dan tertangkap oleh kelas hacker ini, peralatan musuh akan dihack dan dihancurkan. Dan mari, kita ke pengguna Airborne sejenak, untuk melihat ketika terkena kelas hacker ini. Peralatan dari kelas Airborne ini akan hancur ketika tertangkap oleh kelas hacker, dan ini pasti akan menyulitkan pengguna Airborne ketika ingin melarikan diri ataupun ingin menghampiri kita. Lalu, kelas hacker ini pun dapat membuat si pengguna kebal atau anti-drone dari kelas mekanik musuh seperti ini. Perhatikan. Jika kalian gunakan kelas ini, dan di sisi lain pun ada musuh menggunakan kelas mekanik, lalu drone datang menyerang, maka akan secara otomatis, drone dari mekanik musuh akan dihancurkan. Walau kita sedang tidak gunakan kelas ini pun, jika ada drone musuh menyerang tiba-tiba, percayalah, sedikit pun tidak akan mempengaruhi kita, minimap kita pun akan tetap biasa saja, dan ini, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan mari, kita lihat player yang tidak memakai kelas hacker, jika terkena drone dari kelas mekanik. Perhatikan.
Pengguna yang tidak memakai kelas hacker ini, jika terkena drone musuh seperti ini, tentu sangat akan terganggu, dan minimap pun akan terganggu juga, dan ini akan merepotkan. Dan inilah perbandingan antara pengguna kelas hacker dan bukan pengguna kelas hacker jika terkena drone dari kelas mekanik musuh. Mari kita ke anti radar dari kelas Scout. Perhatikan. Lalu tiba-tiba, ada musuh memakai radar dari kelas Scout. Kalian jangan takut ketahuan posisi, karena posisi kita tidak akan terdeteksi oleh radar Scout musuh, walaupun kita sedang tidak menggunakan kelas hacker. Dan ini, contoh player yang tidak memakai kelas hacker jika terkena radar dari kelas Scout musuh. Dan mari, sekarang kita ke pengguna kelas Scout, kita bandingkan ketika mendeteksi player yang memakai kelas hacker, dan mendeteksi player yang tidak memakai kelas hacker. Perhatikan. Pengguna kelas Scout ini, ketika mendeteksi pengguna kelas hacker, radar di minimapnya tidak akan bisa mendeteksi pengguna kelas hacker, walaupun jarak yang begitu dekat. Dan ini, ketika pengguna kelas Scout mendeteksi player yang bukan pengguna kelas hacker, di minimapnya akan terlihat jelas jejak player yang bukan pengguna kelas hacker. Dan inilah perbandingannya. Pengguna kelas hacker mampu anti-drone dan tidak dapat terdeteksi oleh radar musuh, karena adanya pasif dari kelas ini, yang tentunya sangat menguntungkan bagi si pengguna kelas hacker dan timnya. Dan kita ke cara gunakan untuk pertarungan jarak dekat ataupun menyerang musuh. Perhatikan. Di saat ingin menyerang musuh, seranglah dari kejauhan terlebih dahulu. Lalu, ini wajib dilakukan pengguna kelas hacker. Sebelum melakukan pertarungan jarak dekat, kalian gunakanlah kelas hacker ini terlebih dahulu. Setelah digunakan, barulah kalian boleh melakukan duel dengan musuh dari jarak dekat. Menggunakan kelas hacker sebelum bertarung jarak dekat, bertujuan agar musuh tidak dapat melihat jejak kita di minimapnya, dan selagi terkena hacker ini, musuh pun tidak dapat menggunakan kelasnya, dan ini keuntungan bagi kita. Ingat, lakukan pertarungan dengan cepat dan senyap. Dan ingat, jangan pernah kalian coba-coba nekat menggunakan kelas hacker ini ketika sedang lakukan bertarung jarak dekat seperti ini. Jika nekat gunakan kelas hacker ketika duel berhadap-hadapan dengan musuh seperti ini, percaya atau tidak, kalianlah yang akan kalah. Jadi, yang baik dan benar untuk berduel adalah, kalian gunakan kelas hacker dulu, lalu, barulah menyerang musuh. Dan ini salah, jangan gunakan kelas ketika sedang berhadapan dengan musuh, pokoknya jangan, dan jangan ngeyel.
Dan jangan pernah mencintai seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Lalu, gunakanlah kelas hacker ini di saat kalian ingin mengambil airdrop atau mengambil dogtag teman. Di saat kalian ingin mengambil airdrop, terlebih dahulu, gunakanlah kelas hacker ini. Ini bertujuan untuk antisipasi jika ada jebakan Trap Master, kalian bisa mendeteksinya dan menghancurkannya, dan untuk melacak keberadaan musuh di sekitar airdrop ini. Dan, gunakanlah kelas hacker ini, sebelum di saat kalian ingin ambil dogtag teman yang terkill, dan lakukan cara ini seperti ingin ambil airdrop tadi. Kelas hacker ini, sangat cocok untuk seorang support di dalam sebuah tim. Di saat kalian ingin menyerang tim musuh, sebelum ngeras, gunakanlah kelas hacker ini terlebih dahulu. Ini bertujuan agar minimap musuh terganggu, dan musuh tidak dapat melihat jejak kita dan tim di minimap mereka, dan agar sewaktu bertarung, tim musuh tidak dapat menggunakan kelasnya karena error oleh kelas hacker kita, dan ini menjadi sebuah keuntungan bagi tim kita. Di sini tugas kita adalah support, kalian pantau saja, dan sering-seringlah gunakan kelas ini, dan ini bertujuan untuk melacak keberadaan musuh yang tersisa, dan menghancurkan peralatan-peralatan dari kelas mereka. Di sisi lain pun, kita dapat melacak musuh yang tersisa, yang akan mengambil dogtag temannya yang dikill oleh tim kita. Biasanya, jika tersisa satu musuh lagi, ia akan mengambil dogtag temannya. Kelas hacker ini terbaik untuk seorang support dan berguna sekali bagi tim. Jadi, saya sarankan ini untuk kalian seorang support sejati. Bukan hanya untuk support, kelas hacker ini pun juga baik untuk bermain solo rank, jika kita tahu fungsi-fungsinya serta manfaatnya. Jika digunakan untuk bermain solo, sering-seringlah kalian gunakan kelas ini, terutama di area bangunan, karena biasanya ada player yang bersembunyi, dan untuk menghancurkan jebakan-jebakan Trap Master musuh. Percayalah, bermain solo itu lebih kejam daripada bermain dengan tim, dan jebakan-jebakan Trap Master akan ada lebih banyak terpasang. Harus selalu diingat, gunakanlah kelas hacker ini di tempat tertutup, atau di saat ingin gunakan kelas ini, bersembunyilah terlebih dahulu. Karena kelas hacker ini ada jeda agak lama sewaktu digunakan, apalagi jika bermain melawan tim. Dan jangan gunakan kelas hacker di ruang yang cukup terbuka, seperti musuh yang satu ini, perhatikan. Musuh yang satu ini sedang gunakan kelas hacker di ruang yang cukup terbuka, dan ini kesalahan besar, karena player yang terkena hacker ini masih dapat melakukan tembakan. Tapi, jika terpaksa menggunakan di ruang terbuka, kalian gunakanlah sambil berjalan seperti ini. Perhatikan sisi layar ini, saya menggunakan kelas ini sambil berjalan. Ini dilakukan agar kita bisa langsung menghindar atau melawan jika tiba-tiba ada musuh menyerang kita. Jadi, bersembunyilah terlebih dahulu jika ingin gunakan kelas hacker ini. Lalu, di zona akhir pun sangat berguna. Sering-seringlah gunakan kelas ini agar kita bisa mendeteksi keberadaan musuh, dan agar musuh tidak dapat menggunakan kelasnya. Karena, di zona akhir seperti ini, biasanya, akan ada banyak jebakan Trap Master, dan biasanya juga akan ada banyak zombie dari kelas clown, serta untuk melindungi kita juga, dari pantauan minimap musuh,
dan kita dapat menghindari itu semua dengan kelas hacker ini di zona akhir. Dan jangan lupa, jika bisa, selalu upgrade-lah kelas kalian di Station Upgrade ini, agar kelas menjadi lebih mantap. Bagaimana? Sudah mengerti? Baiklah, dan itulah tips-tips cara menggunakan kelas hacker yang baik dan benar. Semoga teman-teman pemula dapat lebih jago lagi dalam menggunakan kelas ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.